Al-babul awal, haqiqatul jarhi wa ta'dili wa dawabitu tu'ariduhuma. Maka hakikat dari definisi al-jarh dan hakikat dari definisi ta'dil dan permasalahan antara jarh wa ta'dil yang terjadi kesepakatan ataupun tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya. Al-faslul awal, haqiqatul jarhi wa ta'dili. Hakikat dari al-jarhi wa ta'dil. Ta'riful jarh, alif, al-jarhu fil lughah, al-jarhu bil fathah, at-ta'thir fil jismi bisilah. Maka kita masuk kepada definisi apa itu al-jarh. Maka al-jarh dengan fathah, fathatu jim, jimnya difathahkan menjadi al-jarh. Itu maknanya adalah at-ta'thir fil jism bisilah. Dia adalah sesuatu yang menyebabkan rasa sakit di dalam tubuh. Maka dinamakan al-jarh di saat tubuh kita dalam keadaan terkena luka. Wal jurh, adapun dengan dhammah, ismun lil jarh. Maka nama untuk torehan itu, misalnya tadi ada seseorang yang terkena pisau tidak sengaja, sedang memotong rumput terkena pisau, maka kita katakan orang ini mengalami al-jarh. Maknanya adalah di anggota badannya itu ada luka. Dan al-jurh nama luka yang di badannya itu. Misalnya kita tanya, ainal jurh? Mana lukanya? Oh, di sini di kaki. Oh, makanya hati-hati. Seperti itu. Maka oleh sebab itu qala ba'du fuqaha al-lughah, dari fuqaha al-lughah mengatakan al-jarhu bidham yakunu fil abdan bil hadid wa nahwuhu. Maka seseorang dikatakan al-jurh, tangannya robek terluka, maka kalimat al-jurh ini digunakan di badan yang mana robeknya itu dikarenakan dari besi. Adapun al-jarhu dengan fathah yakunu bil lisan fil ma'ani wal a'rad wa nahwahuma. Adapun jarah dengan fathah maka dia itu sama sakit. Namun sakitnya tuh di sini. Di hati di saat dia dijarah dari lisan yang mana hubungannya pendiskreditan nama baik. Kenapa tidak belajar dengan Ustadz Fulan? Ustadz Fulan ini begini dan begitu. Kenapa meninggalkan tidak belajar dengannya? Karena dia mempunyai sifat begini dan begitu. Maka ini dinamakan jarh. Masalah jarahnya ini benar atau tidak nanti kembali kepada permasalahan tahqiq. Apakah hanya gosip? Apakah hanya praduga, suudzon, atau memang benar? Dan seterusnya. Maka ini dinamakan jarh yakunu bil lisan, yang mana dia itu bukan dari besi, dari parang, dari golok, dari samurai apalagi, tetapi dari lisan yang berhubungan kepada nama baik. Ini dinamakan al-jarh. Maka kesimpulannya, kalimat jarh dari segi lughah jika dengan dhammah maka dia kebanyakan kembali kepada luka di badan dari besi, al-jurh. Namun jika dengan fathah al-jarh, maksudnya adalah suatu lemparan yang dilemparkan oleh lisan yang menjatuhkan nama baik seseorang, seperti si fulan dhaif, si fulan matruk, si fulan hafalannya rusak, sayyi'ul hifdz. Maka ini dinamakan al-jarh dari segi lughah. Maka farq bainal jurh wal jarh.
Kemudian masuk kepada permasalahan yang kedua, al-jarhu fil istilah. Kalau tadi dari segi lughah, dari definisi al-jarh, maka dari segi al-istilah, wusifa rawi fi adalatihi au dhabtihi bima yaqtadi talyin riwayatihi au tad'ifiha au raddaha. Maknanya jarah dari segi istilah, dan ini yang kita pakai sekarang, penyipatan kepada seorang rawi fi adalatihi au dhabtihi, kembali kepada dua perkara. Adalah, makna adalah yang berhubungan dengan akhlak, agama, itu adalah. Contohnya, si fulan fasik, si fulan tukang demikian dan demikian. Nah, itu berhubungan dengan agamanya. Si fulan fasik, si fulan tukang mabok, si fulan tukang begini dan begitu, panjang tangan, tukang maling, dan sebagainya. Maka ini adalah jarah yang disebutkan tadi, wusifa rawi fi adalatihi, berhubungan dengan adalah. Sehingga orang yang dijarah di sini kembalinya kemana? Ke adalah. Makna adalah keadaan dia sebagai seorang muslim hakiki dan adab yang penuh. Maka seseorang jika adabnya berkurang, kurang adab, di mana dia menjadi troublemaker, akhlaknya buruk, ucapan yang keluar dari mulutnya dari zoo, kebun binatang, atau dari apa-apa yang keluar di WC, itu ucapannya. Dan tangannya pun selalu mendolimi saudaranya. Di antaranya tangannya panjang, mencuri punya saudaranya. Maka ini masuk kepada jarah pada adalah. Maka orang-orang yang mencuri hadis, prakteknya hada sarik, yasrukul hadis, rawi ini pencuri hadis, rawi ini pendusta, maka hancur dari segi adalah. Dan ini lebih parah, ataupun parah juga. Dan yang kedua, kembali kepada audobtihi fi adalatihi audobtihi. Makna dhabtihi pada hafalannya. Maksudnya bisa jadi dia adalahnya tamam. Dia bagaimana keadaannya tamam. Kenapa emang? Dia orang yang salat, dia orang yang muslim, dia orang yang terjauh dari kefasikan. Walakin muskilah. Kenapa? Mudallis. Hada huwal an, masuk kepada misalnya permasalahan yang lain. Namun pembahasan kita bukan mudallis. Namun dia apa? Hafalannya rusak, sayyi'ul hifz. Maka dia kalau meriwayatkan rawi haddatsana Muhammad bin Ja'far, dia bilang haddatsana Ahmad bin Ja'far. Beda Muhammad bin Ja'far dengan Ahmad bin Ja'far. Au maklub. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, semua rawi mengatakan demikian, semua murid mengatakan demikian dari gurunya, dia katakan haddatsana Ja'far ibnu Muhammad. Dibalik, bapaknya jadi anaknya. Dan kebanyakan seperti ini akhirnya orang anak nggak percaya, ragu anak ngambil dari dia. Kenapa? Anak mau nulis sekarang haddatsana Ja'far ibnu Muhammad atau Muhammad ibnu Ja'far. Coba kepada murid-murid yang lain yang sama-sama dia murid dari Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, nanya semua yang hadir haddatsana Muhammad bin Ja'far. Coba kita cek lagi dia. Tadi kamu tulis siapa itu rawinya? Haddatsana Ja'far ibnu Muhammad, dengan pasti. Kan? Semua santri-santri menulis Muhammad ibnu Ja'far, dia Ja'far ibnu Muhammad. Ini contohnya. To'an di mana? Pada hafalan. Maka seperti ini contohnya, sayyi'ul hifz, hafalannya rusak. Fulan dhaif, maknanya dhaif dari segi hafalan. Maka ini yang diinginkan dengan al-jarh. Wusifa rawi fi adalatihi au dhabtihi. Disifatkan seorang rawi kembali kepada adalah agamanya dan akhlaknya, atau kedua kembali kepada hafalannya, bima yaqtadi talyin riwayatihi, yang menyebabkan kelemahan kepada riwayatnya, periwayatan hadisnya dari dua tadi. Maka pertama tadi bisa jadi jatuh kepada adalah dia maling. Hada rajul muhaddis hada lusus.
koruptor. Oh ya udah nggak jadi sekarang kita meriwayatkan hadisnya. Meskipun hafalannya imam, ya sudah tidak jadi. Atau dia rajul yang Masya Allah pengajar, soleh, ahlul ibadah, dan tidak ada cacat dari agamanya. Namun hafalannya hancur, hafalannya rusak. Jadi bagaimana? Ya maaf saja ditinggal hadisnya. Kita ambil dari masyayikh yang lain. Kita ambil dari murid-murid masyayikh yang lain. Ini makna dari al-jarh. Bima yaqtadi yang menyebabkan talyin riwayatihi. Riwayatnya menjadi lemah. Au tad'ifiha, au raddiha. Dan menjadi lebih lemah lagi kalau tadi makna talyin menurunkan dia dari thiqah kepada saduq, hasanul hadis, dikarenakan jarah juga. Maka penurunan seseorang rawi dari derajat imam, dari derajat thiqah, kemudian dikatakan fi hifdhihi syai' saduq au thiqah insyaallah au la ba'sa bihi laisa bihi ba's, maka menurunkan dia dari derajat thiqah kepada saduq, hafalannya dari kuat menjadi pas-pasan, menjadi hadisnya itu hadis yang hasan. Ini pun bisa masuk kepada jarh tadi, namun tidak sampai kepada dhaif. Nah di sini disebutkan di matan bima yaqtadi talyin riwayatihi, menyebabkan dia turun dari derajat thiqah ataupun imam karena hafalannya yang agak kacau tadi. Au tad'ifiha, bahkan menjadikan dia menjadi dhaif. Au raddaha, bahkan menyebabkan dia ditinggal. Adapun menyebabkan dia dhaif, lebih turun daripada saduq, hafalannya lebih parah daripada derajat saduq, ya sudah ditinggal. Maksudnya dhaif munjabir. Jika datang riwayat yang lain, sanad yang lain bisa terangkat orang ini. Namun au raddaha dhaifun jiddan. Maksudnya bagaimana orang ini diberikan presentase, jika meriwayatkan 10 hadis kepada kita, 9 salah, 1 yang benar. Maka seperti ini ditolak. Dinamakan rawi yang matruk, rawi yang mardud, disifati dengan laisa bisyai', matrukul hadis, turiha hadithuhu, hadisnya dibuang, dan sebagainya. Maka inilah yang diinginkan dengan definisi al-jarh secara istilah. Maka disebutkan fal mausuf bima yaqtadi talyin riwayatihi huwa as-saduq sayyi'ul hifdz. Tataqawwa riwayatahu biwujud qarinah murajjahah li janib dhabtihi li hadits muayyan. Maka yang diinginkan talyin maksudnya dia baik saduq ataupun dhaif yang hafalannya sedikit kacau, maka kita tinggalkan tawakuf. Dari jarah ini kita tawakuf. Dan datang riwayat yang lain dari sahabat yang lain, dari jalan tabi'i yang lain, dengan lafaz yang hampir sama, maka bisa naik kepada derajat hasan li ghairih. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita sekarang ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang, insya Allah nanti malam kita lanjutkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.